Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan kegiatan kita yang kita rutinkan setiap subuh ya merupakan wasilah dimudahkan ke surganya Allah. Dengan waktu berkah ini kita isi dengan thalabul ilmi ya. Bagaimana dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu, pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ila jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kajian ilmu yang kita rutinkan setiap pagi walaupun sebentar ini menjadi semangat kita dalam mencari ilmu dan menjadi wasilah sahhalallah, dimudahkan oleh Allah, tariqan ilal jannah, menuju pintu-pintu surganya Allah, menuju jalan-jalan yang ditempuh oleh para ahli surga. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita akan lanjutkan tentang berkomunikasi ya dalam perspektif Quran. Khususnya ini kita dalam menjaga lisan kita yang di antara hadisnya itu ketika seseorang mampu menjaga lisannya dan menjaga kehormatannya, ini adalah jalan keselamatan untuk kita semua. Baiklah, sudah disiapkan mengenai ini ya, komunikasi dalam perspektif Quran itu seperti apa. Misalnya jangan sampai lisan kita ini salah satu anugerah dari Allah yang harus kita syukuri, tetapi terkadang sering terpleset. Misalnya bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, oleh karena itu Al-Quran adalah kitab yang paripurna ya, yang sangat sempurna. Bagaimana Quran ini memandu komunikasi kita dengan orang lain, mesti seperti apa, harus tepat sasarannya ya. Jadi ada metode-metode berkomunikasi dalam Al-Quran yang mudah-mudahan ini memandu kita ya dalam keseharian kita, bagaimana kita dalam berucap, kemudian qaul kita itu ya, kalau kepada khitab kita ini seperti ini harus bagaimana. Nah, insya Allah dalam kajian kali ini bagaimana metode berkomunikasi dalam Al-Quran diatur ya sedemikian rupa. Nah, tentunya kita sebagai manusia ya, sebagai zon politikon, makhluk sosial, pastinya senantiasa berinteraksi ya dengan orang lain. Nah, Al-Quran memandu bagaimana kita berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan tidak menyakiti orang lain. Qaulan karima, ada qaulan baligha, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan layyina. Nah, seperti itu. Karena realitanya di lapangan bahwa banyak kesalahpahaman ya, karena tadi komunikasinya nggak efektif gitu. Kita tuh seperti kayak mau membetulkan ya, mau menasihati orang lain, tapi karena komunikasi kitanya yang salah gitu ya, bukannya diterima dengan baik, tetapi malah menjadi sebuah kerenggangan misalnya ya. Nah, bagaimana Al-Quran dan hadis ya berbicara tentang komunikasi yang efektif ini. Yang saya sampaikan tadi ada qaulan karima, ada qaulan maisura,
Sebentar, ini ada yang masuk dulu. Kemudian ada qaulan apa saja ya, sadida, ada qaulan ma'rufa, qaulan layyina, baligha, nah maisura. Nah itu kita pada prakteknya seperti apa sih gitu ya, kita harus berbicara itu. Nah ini mudah-mudahan menjadi bekal ilmu ya untuk kita yang senantiasa setiap harinya ingin merubah diri kita menjadi lebih baik lagi dalam berbagai hal. Nah ini langsung saja bahwa di sini sudah saya sampaikan tadi ya, qaul atau banyak sekali ya di sini ragamnya dalam Al-Qur'an. Secara istilah itu qaul itu adalah keluar dari lisan seseorang ya, atas dasar sengaja dengan kesadaran penuh ya, dari orang-orang yang mengucapkan. Nah, qaulan atau kalau di istilah kerenkannya ya metode komunikasi dalam Quran itu ada di sini kalau dibagi itu ada seberapa. Yang pertama kariman ya. Kariman, yang kedua maisuron, 2, yang ketiga balighon, yang keempat layinan, yang kelima sadidan, yang keenam ma'rufan. Nah, kita lihat satu-satu maksud dari qaulan kariman itu seperti apa. Kita harus berbicara dengan kariman itu seperti apa. Di sini konteksnya dalam surah Al-Isra ya, ayat 23. Nah, secara bahasa kariman itu dari karuma ya. Nih Bunda Nunung sudah belajar nih kita semua ya di Al-Kahfi jilid 1. Alhamdulillah sebelum Ramadan sudah selesai nih, jangan lupa. Karuma yakrumu, nih masih ingat beberapa ya. Karuma yakrumu karoman karimun. Nah ini yang ininya ya, secara bahasanya itu adalah ghalabahu fil kiram, melebihi dalam hal ya mulia, kana naqiyya, amat berharga ya. Nah dalam Al-Quran di surah Al-Isra itu qaulan karima itu hanya disebutkan satu kali ya, hanya satu-satunya Allah menyebutkan kita harus berbicara dengan ucapan yang karima. Nah coba kita baca ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah di sini ya, wa qadha rabbuka, dan ya mau dibaca bareng. Silakan kita baca bareng-bareng ya supaya diingat nih. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma karima. Alhamdulillah ya, di surah Al-Isra ayat 17, maksudnya ayat 23 ya, surah ke-17 ayat 23. Di sini wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintah. Perintahnya apa? Alla ta'budu illa iyyah, supaya jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah ya, kepada Dia. Wabil walidain ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma au kilahuma,
Nah, ini ya, apalagi jika salah seorang di antara keduanya itu sudah berusia lanjut ya, berumur lanjut, udah manula ya, misalnya. Nah, ini harus hati-hati. Fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan ya kepada keduanya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini qaulan karima ini adalah yang seperti apa qaulan karima itu? Qaulan karima itu ucapan yang lembut gitu ya. Jadi konteksnya qaulan karima itu bagaimana kita sebagai anak ya berbicara kepada sepuh, ke orang tua gitu ya. Bukan hanya orang tua saja ya, pokoknya nusaluhureun inti namanya. Dengan ucapan yang lembut, baik, penuh adab ya, dengan etika yang dipakai ya, dijunjung tinggi, kemudian takzim ya, penuh rasa hormat. Nah, jadi qaulan karima itu kapan digunakan, yaitu ketika konteksnya kita sebagai anak mesti berbicara mulia di hadapan orang tua dengan ucapan yang lembut, ucapan yang baik, penuh adab ya, penuh takzim, penuh rasa hormat. Kalau Said Kutub, beliau berpendapat bahwa qaulan karima itu ucapan yang tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Jadi tingkatannya lebih tinggi, misalnya ucapan dari anak kepada kedua orang tua. Jadi ungkapan lembut yang mampu menembus hati nurani gitu. Jadi ungkapan yang penuh kasih sayang gitu, penuh kelembutan gitu. Sehingga sang anak merasa rendah ya, merasa hina di hadapan orang tua dan tidak mau mengangkat pandangan atau menolak perintah di hadapan orang tua. Kalau di pesantrennya itu ya, mereka tuh bahkan tidak menatap ya, tidak berani menatap kan kepada guru, biasanya nunduk seperti ini ya. Nah, ini jadi qaulan karima itu adalah sebuah ucapan yang penuh kelembutan dengan gestur tubuh yang rengkuh, pamisur Sunda namanya rengkuh, timurang kalih kasepuh. Nah, seperti itu. Jadi bahkan di sini kalau menurut Said Kutub ya, tidak mampu mengangkat pandangan. Nah, tidak mampu menolak ya perintah di hadapan kedua orang tua. Nah, ini dalam tafsir Ruh Ma'ani ya, bahwa qaulan karima itu nah seperti ini. Pokoknya jamilan la syarron fihi. Pokoknya qaulan karima mah bayangkeun sapertos kieu nya, jamilan la syarron fihi, perkataan indah yang tidak ada kejelekan ya di dalamnya. Nah, qala ar-raghib berkata, pokoknya kullu syai'in yashrafu fi babihi yusafu bil kiram wa ja'ala dzalik ba'dul muhaqqiqina min wasafi syai' bi ismi sahibihi ay qaulan sadiran an kiramin walutfin. Nah, ini jadi memang perkataan yang lembut gitu ya, yang penuh sebentar, ini ada yang masuk dulu. Nah jadi yang barusan, jadi qaulan karima itu mudah-mudahan kita berikan hidayah taufik oleh Allah ya, berbicara seperti ini di hadapan orang tua kita gitu ya. Pokoknya yang penuh kemuliaan ya, kelembutan, sodiron ya, bagus, berbudi pekerti ya, dengan disertai husnul adab. Bentar, ada yang masuk dulu. Dengan disertai husnul adab, dengan penuh adab gitu ya. Misalnya di sini ketika menyebutkan ayah ibu itu dengan ibu ayah gitu ya, tidak memanggil mereka dengan nama panggilan, misalnya siapa gitu ya, memanggil mereka dengan nama ya, setiap anak tentunya ada panggilan ya untuk orang tuanya. Jadi jangan suul adab atau adab yang jelek, tetapi ada khusus gitu ya. Ada yang ke orang tuanya itu ada yang umi ya, ada yang bunda misalnya, ada yang ibu gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang harus dicontohkan ya, apabila dipanggil oleh mereka juga. Nah, ini langsung saja ya supaya agak cepat nih.
Iza da'auka, apabila mereka memanggil kamu, fakul, maka katakan begini, labbaikuma wa sa'daikuma, aku penuhi panggilanmu ibu. Nah, jadi harus ada diajarkan kepada anak-anak kita ketika dipanggil itu sama orang tua. Nah, ini dicontohkan seperti ini ya, labbaikuma, aku penuhi panggilanmu wahai ibu. Nah, tetapi nggak lebay gitu juga ya, ini mah hanya mencontohkan ya, bahwa dalam kitab itu praktek dari kaulan karima itu seperti ini. Sebutan ke ayah ibunya harus yang bagus-bagus ya. Kemudian ketika dipanggil menyampaikannya kah, pami di Sunda banyak kah kulan, pami di Jawa kumaha bun, nggih pangintennya. Nah, itulah di setiap daerah punya kekhususan masing-masing ya. Kalau di sini, kalau di Arab labbaikuma, sa'daikuma, aku penuhi panggilanmu wahai umi, gitunya seperti itu. Nah, itu harus seperti ini yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian di sini ya, dari beberapa pendapat di atas disimpulkan, pokoknya kaulan karimah itu adalah ungkapan indah, ungkapan mulia yang penuh adab, dengan penuh penghormatan, pengagungan, penghargaan terhadap orang tua, sehingga mereka itu merasa bahagia, mereka itu merasa dihormati, merasa dimuliakan. Nah, dengan kaulan karima ini, orang yang berbicara juga menjadi mulia ya, sendirinya juga menjadi berharga. Enggak asal jeplak gitu nya, nyarios teh henteu nanti asbun, atau nyarios teh henteu, ya itulah. Iya ya. Kan kalau bahasa itu mencerminkan kepribadian seseorang. Ketika kita berbicara dengan penuh penghormatan, penuh pengagungan, penuh penghargaan, terkhusus kepada orang tua, berarti kepribadian kita itu seperti itu, bahwa kita memiliki kepribadian mulia gitu ya. Nah, kemudian kepribadian kita itu positif ya. Nah, mudah-mudahan seperti ini. Nah, di sini ditegaskan juga ya, ini saking menegaskannya bahwa kaulan karima itu adalah konteksnya dari anak ke orang tua, ditegaskan dalam sebuah hadis. Di sini ya hadisnya agak panjang, langsung saja dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala sa'altun nabiyya, aku bertanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasul, amal apa yang paling Allah cintai? Nah, jadi Ibnu Mas'ud tanya ya sama Rasul, ya Rasul, amal apa yang paling Allah cintai? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya ya, tepat waktu. Jadi salat yang tepat waktu. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud nanya lagi, aku bertanya, summa ayun, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walawis tazadathu lazadani. Nah, itu ya yang ditanyakan oleh Rasulullah ya. Jadi itu semua telah diceritakan oleh Rasul kepadaku. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, ini. Jadi yang barusan itu intinya seperti itu. Pokoknya ka orang tua teh kedah dimuliakeun, apalagi dalam masalah komunikasi bahasa yang kita pakai ya. Yang seperti sepele itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh sekali ya terhadap membuat mereka bahagia gitu ya.
membuat mereka dimuliakan, gitu, membuat mereka ridho. Nah, sehingga di sini dikuatkan dalam hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi fi ridhol walid, wasakhoto Rabbi fi sakhotil walid. Nah, jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Jangan sampai satu kata yang kita ucapkan bikin nyelkit gitu ya, kita teh nggak sengaja, misalkan kayak nggak sengaja sama orang tua mau bilang seperti itu, tetapi dalam pikiran orang tua merasa sakit hati atau tersinggung. Nah, seperti jadi harus hati-hati ya, bahwa diantara berbakti pada orang tua ya, Allah akan ridho ya ketika orang tua ridho, Allah akan murka ketika orang tua murka ya. Jadi keriduan Allah intinya didapat apabila orang tua itu ridho. Diantaranya ya memuliakan keduanya dalam sikap kita, perkataan baik kita kepada keduanya. Nah, ini dipandu oleh Al-Quran ya. Qaulan karimah ini adalah metode komunikasi yang menjadi petunjuk bagi kita untuk bagaimana berkomunikasi yang baik kepada kedua orang tua. Nah, tadi ya ini disimpulkan saja. Jadi perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Nah, ini tadi bahwa qaulan karimah ini misalnya prakteknya itu memanggil ibu dan ayah dengan panggilan yang mereka suka gitu. Montos jadi ninnya nenek pengennya dipanggil apa sama cucunya gitu. Jadi panggilan yang mereka suka gitu ya, memilih kata terindah untuk menjawab panggilan mereka gitu. Siap mama gitu, mangga diestokeun pisan, dengan bahasa-bahasa yang mereka itu merasa begitu memuliakannya putra putri kita gitu. Jadi merasa dihormati, dimuliakan, bahagia gitu ya. Ulah ya teh, misalkan ketika disuruh teh mohon mah bade misalnya dengan seperti itu misalnya. Tetapi nah ini apalagi nih usia lanjut itu seueur ngagoda lamun cek Sunda mah balik deui ka budaknya. Nah, ini untuk usia lanjut sensitif gitu ya, mereka itu mudah tersinggung. Itu dalam Quran itu sudah memprediksi, memang sudah nih, apalagi yang sudah usia lanjut nih, ada wanti-wanti tadi ya, udah usia lanjut, aukilahuma baik salah satu atau keduanya ya, mereka sensitif, udah usia lanjut itu mudah tersinggung gitu ya. Ketika mereka melakukan kesalahan misalnya, nasihati dengan tutur kata yang sopan, dengan lemah lembut, tetap menjunjung tinggi kesopanan ya, tidak menggurui gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah qaulam maisura. Nih kayaknya baru 2 ya yang akan kita bahas hari ini. Baru 1 itu udah jam 6 ya. Qaulan karimah baru 1. Nah, mudah-mudahan ini 1 lagi ya. Qaulam maisura. Nah, qaulan maisura itu adalah yang bermakna ya. Maisura itu kan mudah, gampang. Nah, qaulam maisura itu dalam Al-Qur'an sama, hanya disebut satu kali ya dalam surah Al-Isra ayat 28. Mau dibaca bareng-bareng lagi, Bun? Boleh. Ya, supaya kita berlimpah pahala ya, silakan kita baca bareng-bareng surah Al-Isra ayat 28. Silakan 1 2 3. A'udzu billahi wa in ini surah Al-Isra masih ya ayat 28-nya.
Wa imma, nah wa dan imma jika, inma ya, imma itu dari inma. Wa imma dan jika tu'ridhanna ya, tu'ridhanna kamu berpaling, anhum dari mereka, ibtigha'a rahmatim mir rabbik, untuk memperoleh rahmat mirobik dari Tuhanmu, tarjuha, tarjuha, sebentar ini ada yang masuk dulu. Nah, baiklah, kita akan pelajari bersama lagi ya Qaulan Maisura itu prakteknya gimana kita. Nah, yang terpenting itu ya, karena dari lisan itu akan berlimpah pahala, dari lisan itu akan meraup juga berbagai dosa kalau kitanya nggak hati-hati ya. Nah, seperti itu. Mungkin agak di mute dulu Bunda, ini agak ngeresak-ngeresak kesininya ya. Boleh di mute dulu semuanya. Baiklah, kita lanjutkan Qaulan Maisura ini. Nah ini, wa imma dan jika tu'ridhanna kamu berpaling, anhum dari mereka, ibtigha'a rahmatim mir rabbik untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu, tarjuha kamu berharap ya kepadanya, faqul lahum maka katakan kepada mereka Muhammad, qaulam maisura dengan ucapan yang pantas. Jadi qaulam maisura itu ucapan yang pantas. Nih kita lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu riwayat dari Sa'id bin Mansur, diriwayatkan oleh Atta ya Al-Khurasani. Nah, saat itu para orang-orang kabilah dari Muzayyinah ya minta kendaraan sama Rasul untuk mengangkut mereka. Nah, jadi dari kabilah Muzayyinah ya minta kendaraan sama Rasul untuk mengangkut mereka. Beliau menjawab, nah Rasulullah menjawab, aku tidak menemukan sesuatu untuk mengangkut kalian gitu. Kata Rasul, aku nggak punya kendaraan ya, aku tidak menemukan sesuatu untuk mengangkut kalian. Kemudian mereka berpaling ya, malengos dengan sedih gitu ya, mereka nangis gitu. Mereka bersedih, mereka nangis, mengira Rasul itu sedang marah, mengira Rasulullah itu murka ya sama mereka. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nah, kan kalau Rasulullah itu kalau ada kesalahan ini sebagai pembelajaran kan untuk kita semua. Jadi Rasulullah dikasih panduan sama Allah bahwa ketika menolak sebuah permohonan itu harus dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang pantas. Misalnya ketika misalnya, nah di sini misalnya kita nih ada yang mau bertamu, kemudian kitanya sedang nggak siap misalkan. Alasannya itu jangan yang menyakitkan, tetapi dengan lembut, dengan pantas misalkan ya. Ketika kita menolak sebuah permohonan, nah ini qaula maisura itu kita harus belajar bagaimana misalkan dalam posisi seperti ini kita bicaranya yang pantas, misalnya nggak menyakitkan yang memohon sama kita misalnya. Nah ini dalam tafsir Al-Misbah dikatakan bahwa ya Al-Misbah ini adalah karya fenomenal ya dari Pak Quraisy Shihab, ini tafsir di Indonesia yang subhanallah ya terbaik se Asia Tenggara, berjilid-jilid nih. Bapak Ibu udah baca semuanya belum? Nah ini kita bareng-bareng saja ya di komunitas kita, sedikit demi sedikit ada tafsir-tafsir yang kita bahas ya sedikit demi sedikit. Nah ini di tafsir Al-Misbah, qaulam maisura itu adalah ucapan yang mudah gitu ya, nggak menyinggung perasaan seseorang. Nah ketika minta bantuan ya harus diberikan harapan, diberikan optimisme gitu ya, bukan berpaling karena memang nggak mau bantu, tetapi berpaling dengan harapan suatu ketika bisa membantu mereka ya ketika memperoleh rahmat Allah. Jadi intinya ungkapan qaulam maisura itu adalah sebuah janji yang wajar ya, yang mungkin nanti direalisasikannya ya, meminta agar mendoakan diberikan kelapangan rezeki supaya mudah membantu orang lain gitu ya. Misalnya ini kalau dicontohkan sama Pak Quraisy Shihabnya seperti ini ya, dicontohkannya qaulam maisura itu seperti ini.
Misalnya bila kami dapat rezeki dari Allah, insya Allah kami bisa mengabulkan keinginanmu, misalkan. Misalnya ketika ada yang minjem uang ya, minjem uang misalkan. Nah, jangan sampai mematahkan semangatnya. Nanti ya kalau dapat rezeki, insya Allah gitu kita bisa bantu. Nah, jadi qaula maisura itu adalah salah satu komunikasi yang diajarkan oleh Al-Quran kepada manusia ya, ketika posisinya itu ketika kita nggak bisa bantu ya, nggak bisa bantu misalnya minta bantuan berupa apa. Nah, ini diajarkan sama Quran ya, mengucapkan ucapan yang mudah dipahami, berjanji dengan lembut gitu ya, memberikan harapan ya kepada orang yang minta bantuan sama kita dan tidak menutup peluang untuk mendapatkan kebaikan. Nah, jadi intinya atau mau dihabiskan saja atau mau besok ini? Gimana ibu-ibu? Masih panjang nggak? Kalau masih panjang di 2 hari kan. Kalau sedikit Ini lagi kaulan baligo, kaulan layina, kaulan sadida, sama kaulan ma'rufa. Besok aja ya Bun. Besok aja ya. Dibagi 2 aja gitu. Iya. Berarti sekarang baru 2 dulu. Baru fokus. Ya, baiklah. Baru 2. Jadi sekarang kaulan karima dan kaulan maisuro. Nah, ini mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekkan ya. Tadi kalau kaulan karima, bagaimana kita mesti berucap lembut kepada kedua orang tua gitu ya, yang setiap kata itu membuat mereka bahagia, setiap kata yang kita ucapkan itu memuliakan mereka gitu. Apalagi yang sudah usia lanjut rada belikan misalnya, kesinggungan. Nah, kita mesti memilih kata-kata nih sama orang tua kita misalkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada prakteknya qaula maisura itu, nah tadi ketika kita dipinta bantuan orang lain, misalnya kita belum mampu membantunya, maka dengan ucapan yang mengenakan gitu ya, ucapannya yang memberikan optimis, ucapan yang memberikan mereka itu tidak sedih ya, tidak putus harapan gitu. Jadi dari kitanya harus ngaagengan manah pami di Sunda namanya, memberikan optimisme, memberikan harapan. Nah, jadi jangan nggak ada misalkan. Nah, jadi dengan tegas seperti itu. Doakan ya nanti kalau dapat rezeki insya Allah bisa bantu misalkan. Nah, seperti itu. Atau misalkan terbiasa maparin nak namutnya, mudah-mudahan lulusanes ya dari orang lain bisa membantu kesulitan kesulitannya misalkan dari orang lain. Mudah-mudahan saya hanya bisa bantu doa dulu misalkan, mudah-mudahan yang lainnya bisa bantu kesulitannya misalkan. Nah, itu begitu Islam itu ya, sangat luar biasa ya. Ini dalam hifdzul lisan, mudah-mudahan di Ramadan kali ini ada tekad yang kuat dari kita untuk bagaimana menjaga lisan kita yang salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu pada bagaimana dia mampu menjaga lisannya, jangan sampai kata yang keluar dari kita itu menyakiti pasangan kita, menyakiti putra putri kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti orang lain. Nah, ini pokoknya kuncinya itu karena dengan kata-kata itu sangat berpengaruh. Dengan satu kata yang kita ucapkan itu begitu dahsyatnya sebuah kata ya. Kan pernikahan juga dengan akad yang asalnya haram bisa jadi halal. Dampak kata-kata itu luar biasa. Sesuatu yang asalnya haram karena ada akad nikah itu bisa menjadi halal. Jadi karena dahsyatnya kata-kata, kita mesti betul-betul nih, misalkan diniatkan, diazamkan ya Allah, di Ramadan kali ini saya ingin mengubah kebiasaan bicara jelek saya menjadi bicara baik gitu ya. Nah, kita dipandu dengan Al-Quran, mesti seperti apa. Mungkin hari ini dicukupkan 2 saja ya. Besok akan kita lanjutkan kaul lainnya ya, bagaimana komunikasi kita mesti lebih baik lagi dari setiap harinya.
ucapan kita kepada putra-putri kita, kepada pasangan kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, supaya dengan lisan kita itu justru mendekatkan kita sama Allah, mendekatkan pada hal-hal kebaikan. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran atur nuhun pisan Ustazah Dr. Penti yang sudah menjelaskan mengenai komunikasi dalam perspektif Al-Quran, dan baru dibahas dua macam perkataan ya. Mudah-mudahan besok hari kita bisa bertemu lagi pada pembahasan yang sama. Baiklah, mari kita tutup pengajian hari ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di lain hari. Mudah-mudahan Allah selalu mempertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, izin live. Bapak tidur